Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku bab ke-9 atau chapter 9, yaitu server side fundamental dan runtime. Yang pertama ada JavaScript runtime. Keluar dari kandang browser, selama bertahun-tahun JavaScript hidup terkekang di dalam kandang. Browser hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi formulir sederhana. Namun, pada tahun 2009, Ryan Dahl melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung. Inilah kelahiran Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika backend server menggunakan bahasa yang sama dengan frontend. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa berbeda, misalnya PHP untuk server dan JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut, memungkinkan pengembang menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi stack yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang kode atau code reuse. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang, sang pencipta Node.js sendiri, Ryan Dahl, menyadari ada beberapa cacat mesin fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan dan manajemen paket. Sebagai penebusan dosa, ia menciptakan Deno, sebuah runtime modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi source by default. Artinya, skrip Deno tidak bisa mengakses file sistem, jaringan, atau environment variable kecuali kamu mengizinkannya secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara natif tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang yang mengutamakan keamanan dan modernitas sejak hari pertama. Belum puas dengan persaingan dua raksasa, muncul bagi pendatang baru bernama Boon yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Boon dirancang sebagai drop-it replacement untuk Node.js, tetapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang. Boon bukan sekedar runtime, ia adalah all-in-one toolkit yang sudah menyertakan package manager, pengganti npm, bundler, pengganti webpack, dan test runner di mana satu biner tunggal. Kehadiran Boon mengguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar jika infrastruktur pendukungnya ditulis dengan efisien. Penting untuk dipahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman itu sendiri. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript dieksekusi. V8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi mesin kode yang dimengerti prosesor. Sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa JS, seperti akses ke file system (FS), akses jaringan net, atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia. Di browser kamu punya window dan dokumen untuk memanipulasi tampilan, sedangkan di server kamu punya proses untuk buffer. Untuk memanipulasi sistem operasi, memahami batasan dan kemampuan lingkungan eksekusi ini adalah langkah pertama menjadi backend engineer yang kompeten. Meskipun Deno dan Boon menawarkan fitur-fitur menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang masif. Jutaan pustaka di npm Node Package Manager telah diuji dan dijadikan di Node.js selama lebih dari satu dekade, memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun, kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti menambahkan dukungan natif untuk Fetch API dan test runner bawaan di versi terbarunya.
Sebagai arsitek, kamu harus bijak memilih. Gunakan Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan Buneno untuk proyek eksperimental yang membutuhkan performa mentah atau keamanan lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript kini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan edge. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tetapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser. Ini membuka pintu menuju kemampuan membangun API, melakukan streaming data, mengotomatisasi tugas sistem, dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Era di mana JS hanya dianggap sebagai bahasa mainan sudah lama berakhir. Sekarang ia adalah tulang punggung internet modern. Non-blocking atau IO melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single thread non-blocking IO. Bayangkan sebuah restoran tradisional seperti server Apache atau PHP lama, di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran mempekerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang melamai dan ada 1000 pelanggan, restoran harus mempekerjakan 1000 pelayan atau thread. Ini sangat boros memori karena setiap pelayan membutuhkan gaji atau RAM dan ruang gerak atau CPU context switching. Jika pelayan hanya duduk diam menunggu makanan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang sangat berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayanan super atau single thread yang sangat cepat. Pelayanan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayanan mencatat pesanan, menyerahkan ke dapur, dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain tanpa menunggu masakan meja 1 matang. Ketika masakan meja 1 siap, koki membunyikan lonceng atau event, dan pelayanan akan mengantarkan makanan tersebut saat ia memiliki celah waktu. Dengan model ini, satu pelayanan bisa menangani ribuan pelanggan secara bersamaan, asalkan tugasnya hanya mencatat dan mengantarkan atau IO bound, bukan memasak CPU bound. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama Libuf yang bekerja di belakang layar Node.js. Libuf bertanggung jawab mengelola thread pool, kumpulan pekerja di dapur, untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, atau enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu tugas-tugas berat IO sebenarnya didelegasikan ke kernel sistem operasi yang multithread melalui libuf. Jadi pernyataan Node.js itu single thread hanya benar separuh, antarmukanya single thread, tetapi infrastrukturnya pendukungnya sangat paralel. Inilah yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput atau daya tampung yang tinggi untuk aplikasi real-time seperti chatting atau streaming. Namun, arsitektur ini memiliki kelemahan fatal yang disebut blocking the event loop. Jika pelayanan seperti tadi tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, tugas CPU hippie, dia akan sibuk berhitung dan mengabaikan semua pelanggan lain yang ingin memesan. Dalam istilah teknis, jika kamu menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berat di main thread Node.js, seluruh server akan macet total atau freeze dan tidak bisa merespon request siapapun. Oleh karena itu, Node.js sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang intensif komputasi seperti encoding video, machine learning, atau manipulasi gambar berat, kecuali kamu menggunakan teknik worker thread atau memindahkan beban kerja tersebut ke layanan lain atau microservice. Pemahaman tentang non-blocking atau IO
mengajarkan kita untuk selalu berpikir asinkronus. Jangan pernah menggunakan fungsi sinkron seperti fs read file signs di dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Selalu gunakan versi assign atau await atau callback agar event loop tetap berputar bebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Di dunia Node.js, menunggu adalah dosa besar. Kita harus selalu mendelegasikan dan melanjutkan. Kesimpulannya, kekuatan Node.js terletak pada kemampuannya menangani konsekuensi I/O yang tinggi dengan konsumsi sumber daya yang rendah. Ini menjadikan pilihan sempurna untuk membangun REST API, WebSocket server, atau aplikasi microservice yang tugas utamanya adalah melemparkan data dari satu ke tempat lainnya, misalnya dari database ke klien. Namun kekuatan ini datang dengan tanggung jawab untuk menjaga main thread tetap bersih dan responsif. Sebagai arsitek, kamu harus tahu kapan menggunakan arsitektur event driven ini dan kapan harus beralih ke bahasa multithread tradisional untuk beban kerja komputasi berat. Modul sistem perang saudara CommonJS versus ISM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecah kode menjadi file-file kecil yang terpisah atau disebut modul adalah praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perawatan. Di masa awal Node.js, JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi. Untuk mengisi kekosongan ini, Node.js mengadopsi sistem CommonJS atau CJS. CJS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul ekspor untuk mengekspor fungsi atau variabel. CJS dirancang khusus untuk server. Ia memuat modul secara sinkron satu persatu yang cocok untuk server yang membaca file dari hard disk lokal saat startup. Selama 1 dekade, require menjadi standar de facto di ekosistem backend, dan jutaan tutorial serta pustaka dibangun di atas fondasi ini. Namun, di sisi browser, memuat modul secara sinkron adalah bencana performa karena akan membekukan tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript ECMAScript akhirnya memperkenalkan sistem modul resmi yang disebut modul ESM. Pada tahun 2005, ESM menggunakan sintaks import dan ekspor yang lebih modern, statis, dan mendukung pemuatan secara asinkron. ESM memungkinkan fitur canggih seperti tree checking, di mana alat bundler bisa membuang kode yang tidak terpakai dari file akhir karena struktur import sudah diketahui sebelum kode dijalankan. Static analysis. Dunia front-end segera mengadopsi ESM dengan antusias menciptakan jurang pemisah antara kode front-end ESM dan back-end CJS. Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk ESM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan yang dikenal sebagai dual package hazard. Pengembang sering kali bingung kapan harus menggunakan require dan kapan harus menggunakan import. Secara default, Node.js menganggap file.js sebagai CommonJS. Untuk menggunakan ESM, kamu harus mengubah ekstensi file menjadi MJS atau menambahkan type modul di file package.json. Mencampurkan kedua sistem ini dalam satu proyek seringkali menimbulkan error yang memusingkan seperti reference error, require is not defined di file ESM, atau cannot use import statement outside a module di file CJS. Ini adalah transisi yang menyakitkan, namun perlu demi penyatuan standar ekosistem JS. Perbedaan teknis antara keduanya cukup signifikan. Require bersifat dinamis, artinya kamu bisa memanggil di dalam blok if atau loop if kondisi require modul A yang memberikan fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, import statis harus berada di baris paling atas file dan tidak boleh bersarang, yang menjamin struktur ketergantungan kode bisa diprediksi oleh mesin. Namun ESM juga menyediakan fungsi import
dinamis mengembalikan promise. Untuk kasus ini, maka mana kita perlu memuat modul secara kondisional atau lambat, lazy loading. Sebagai arsitek modern, standarnya sekarang adalah selalu gunakan ISM untuk proyek baru karena ini adalah masa depan JavaScript yang universal, baik di server maupun di browser. Masalah interoperabilitas masih sering terjadi ketika kita menggunakan pustaka lama dari npm yang hanya menyediakan versi CJS. Untungnya, Node.js menyediakan mekanisme kompatibilitas di mana kita bisa mengimport modul CJS ke dalam file ISM. Biasanya sebagai default import, namun sebaliknya mengimport ISM ke dalam CJS jauh lebih sulit dan biasanya membutuhkan penggunaan import dinamis. Memahami nuansa ini sangat penting saat melakukan debugging atau migrasi proyek warisan legasi. Jangan sampai proyekmu macet hanya karena salah memilih format modul atau salah konfigurasi bundler. Kedepannya, CommonJS perlahan akan ditinggalkan dan menjadi artefak sejarah, sama seperti PAR digantikan oleh LED atau COLS. Deno dan Boon sejak awal sudah didesain untuk mendukung ISM secara first class citizen. Menguasai SSM berarti kamu memilih kode yang feature prop, mudah dioptimalisasi oleh compiler dan bisa dibagikan dengan mudah antara klien dan server. Konsep isomorphic atau universal JavaScript jadi mulailah membiasakan diri menulis import server from server.js yang tinggalkan kebiasaan const server require server. HTTPS server construction, merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Fastify atau Hono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja server HTTP. Pada level terendah, menggunakan modul bawaan Node.js yaitu modul HTTP membuat server mentah. Raw server memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP pada dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga atau soket di port tertentu, misalnya 3000, dan menunggu paket data masuk. Ketika paket datang, Node.js membungkusnya menjadi objek incoming message atau request dan menyediakan objek server respon untuk membalasnya. Ini adalah bentuk komunikasi paling purba di web. Anatomi objek request sangatlah kaya. Ia berisi informasi vital seperti URL yang diminta, metode HTTP, GET, POST, dan lain-lain, dan header, metadata seperti user agent atau content type. Namun, ada satu hal yang sering mengejutkan pemula. Body dari request data formulir atau JSON yang dikirim pengguna tidak datang sekaligus dalam satu paket utuh karena sifat jaringan yang berpotensi lambat atau terputus. Data body dikirim dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut chunks atau streams. Di server mentah, kita harus mendengarkan event data untuk mengumpulkan potongan-potongan ini dan menyatukannya kembali menjadi string atau buffer yang utuh saat event end terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa data di internet itu cair dan mengalirkan, bukan benda pada statis. Di sisi lain, objek response adalah kanvas kosong tempat kita melukis jawaban untuk klien. Kita wajib menentukan status code, misalnya 200 untuk OK, 404 untuk not found, dan menulis respon header selalu sebelum mengirimkan isi data. Header sangat krusial karena memberitahu browser cara memperlakukan data yang kita kirim. Apakah ini teks biasa, teks atau plain, data JSON, aplikasi atau JSON, atau halaman HTML, teks atau HTML. Kesalahan dalam mengatur content type bisa menyebabkan browser menampilkan kode JSON mentah alih-alih memprosesnya, atau gagal merender halaman web dengan benar. Di server mentah, semua ini harus dilakukan secara manual, baris demi baris, memberikan apresiasi mendalam terhadap
kompleksitas protokol HTTP. Salah satu tantangan terbesar membuat server mentah adalah routing. Kita harus menulis logika if-else atau switch case manual untuk mengecek URL dan metode request. Misalnya if rect URL sama dengan login dan rect.method post. Semakin banyak rute yang aplikasi miliki, kode ini akan berubah menjadi spaghetti kode raksasa yang sulit dirawat. Belum urusan memparsing parameter URL user ID 123 atau variabel user 123 yang semuanya harus dibeda manual menggunakan manipulasi string atau modul URL. Inilah alasan utama mengapa framework diciptakan untuk mengabstraksi kerumitan routing dan parsing ini menjadi API yang bersih dan mudah dibaca. Meskipun jarang digunakan di produksi modern, latihan membuat server raw dengan HTTP create server adalah situs peralihan wajib. Ini menghilangkan sihir dari backend development. Kamu jadi paham bahwa REST JSON di Express sebenarnya hanyalah pembungkus yang secara otomatis mengatur header content type dan melakukan JSON stringify. Kamu juga paham bahwa framework tidak bisa mengubah hukum fisika HTTP. Mereka hanya menyederhanakan antarmukanya. Pemahaman low level ini sangat berguna saat kamu perlu melakukan debugging performa, mengimplementasikan fitur streaming file besar, atau membangun server custom yang sangat ringan tanpa ketergantungan eksternal. Terakhir, konsep stream dan buffer yang kita sentuh di sini adalah fondasi dari efisiensi Node.js. Buffer adalah area memori sementara untuk menampung data biner mentah, sedangkan stream adalah pipa penyalur data, dan dengan menggunakan pipe kita bisa menyambungkan aliran data request langsung ke aliran file di hard disk. Memungkinkan server menerima upload file berukuran 10 GB tanpa perlu memuat seluruh file ke dalam RAM 10 GB. Kemampuan menangani data secara efisien ini yang membuat Node.js unggul. Jadi, jangan remehkan modul HTTP bawaan. Ia adalah fondasi beton di bawah gedung pencakar langit aplikasimu. Middleware pattern atau jalur perakitan otomatis. Setelah merasakan susahnya mengolah logika server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework web modern: Express, Koa, Nest.js, Hono. Middle pattern konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti sebuah jalur perakitan pabrik assembly line. Sebuah request masuk di satu ujung lalu melewati serangkaian pos pemeriksaan atau stasiun kerja middleware secara beruntun sebelum akhirnya respon dikirim keluar di ujung lainnya. Setiap middleware memiliki kesempatan untuk memeriksa request, memodifikasinya, melakukan aksi sampingan seperti logging, atau bahkan menghentikan proses sepenuhnya jika ada masalah seperti autentikasi gagal. Tanda tangan signature fungsi middleware standar biasanya terdiri dari 3 parameter: rect, rest, next. Parameter rect dan rest adalah objek request dan respon yang sama saat dioper dari satu middleware ke middleware berikutnya. Parameter sakti next adalah sebuah fungsi yang jika dipanggil akan menyuruh sistem untuk lanjut ke middleware berikutnya dalam antrean. Jika sebuah middleware lupa memanggil next dan juga tidak mengirim respon balik ke klien rest atau send, maka request tersebut akan menggantung tagging selamanya, menyebabkan browser pengguna loading tanpa henti sampai timeout. Ini adalah bug paling umum yang dilakukan pemula dalam arsitektur middleware. Kekuatan utama pola ini adalah reservation dan concern. Pemisahan kepentingan. Kita bisa menulis middleware kecil yang spesifik untuk satu tugas, misalnya
long middleware untuk mencatat jam akses, const middleware untuk mengatur izin akses lintas domain, atau middleware untuk mengecek token login, dan body parser middleware untuk memparsing JSON. Middleware ini kemudian bisa dipasang secara global, berlaku untuk semua rute atau spesifik untuk rute tertentu. Dengan cara ini, kode controller utama kita atau logika bisnis tetap bersih dan fokus hanya pada mengolah data, tidak terbebani oleh urusan validasi teknis yang berulang-ulang. Konsep lain yang terpenting dalam middleware adalah urutan eksekusi, order matters. Middleware dijalankan persis sesuai urutan pendaftarannya di kode. Jika kamu memasang middleware sebelum body parser, maka out middleware tidak akan bisa membaca body request karena belum diparsing. Atau jika kamu menaruh middleware penanganan error di paling atas, ia tidak akan bisa menangkap error yang terjadi di bawahnya. Memahami aliran ini sangat krusial. Pola ini sering disebut onion arsitektur atau arsitektur bawah. Di beberapa framework seperti Koa, di mana request menembus lapisan bawang ke dalam dan respon menembus lapisan bawang keluar, memungkinkan middleware melakukan aksi sebelum dan sesudah pemrosesan utama. Middleware juga merupakan tempat terbaik untuk menerapkan global error handling. Alih-alih menulis blok try catch di setiap fungsi controller, kita bisa membiarkan error meledak dan mengalirkan ke middleware khusus penanganan error yang biasanya dipasang di paling ujung antrean. Middleware ini yang biasanya punya 4 parameter ERR, reg, res, next, bertugas menangkap semua kecelakaan yang terjadi di hulu, memformatkan pesan error yang rapi untuk klien, dan mencatat log error teknis untuk developer. Ini menjamin bahwa tidak peduli seberapa parah error di kodemu, server tidak akan crash dan klien selalu menerima respon JSON yang valid. Kesimpulannya, middleware pattern adalah implementasi nyata dari pola design chains of responsibility. Ia mengubah proses penanganan request yang monolitik dan rumit menjadi rangkaian fungsi-fungsi kecil yang modular dan mudah diuji. Sebagai arsitek web, kemampuanmu merancang rantai middleware yang efisien dan aman akan menentukan seberapa tangguh dan mudah dipelihara server aplikasimu. Jangan menumpuk semua logika di satu tempat, pecahlah menjadi pos-pos pemeriksaan yang cerdas. Integrasi keislaman, fikih batin, dan pelayanan umat. Dalam arsitektur aplikasi, backend adalah analogi teknologi yang sempurna untuk alam batin. Spiritualitas manusia pengguna hanya melihat front end atau zahir amal lahiriah, tetapi kualitas, kecepatan, dan kebenaran dari tampilan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh apa yang terjadi di backend, batin atau hati. Jika server backend lambat atau korup, tampilan front-end seindah apapun tidak akan berguna. Ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits Hurairah Muslim. Membangun backend yang tangguh, aman, dan efisien adalah latihan spiritual untuk memperbaiki apa yang tersembunyi, memastikan bahwa mesin di balik layar kehidupan kita, niat dan keikhlasan, berjalan lurus, bukan sekedar memores pencitraan luar. Konsep non-blocking, IO, dan kemampuan Node.js melayani ribuan request secara konkuren mengajarkan kita tentang etos kerja khidmah, pelayanan, dan keberkahan waktu. Server yang blocking macet saat menangani satu tugas adalah server yang egois. Sebaliknya, server non-blocking adalah pelayanan yang sigap. Ia tidak membiarkan satu urusan menghalangi urusan lain.
mampu merespon banyak kebutuhan umat secara simultan dengan manajemen waktu yang efisien. Ini mencerminkan karakter seorang mukmin yang produktif, yang mampu menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas tanpa saling meniadakan, sebagaimana firman Allah, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surat Al-Insyirah 7. Pola desain middleware adalah manifestasi teknis dari konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan murakada, merasa diawasi. Sebelum sebuah request input atau stimulus diizinkan masuk ke logika bisnis utama hati atau tindakan, ia harus melewati serangkaian lapisan filter, logger, pencatatan amal yang amal oleh malaikat, out verifikasi niat, dan validator, cek kehalalan. Middleware bertugas menolak sampah atau input berbahaya di pintu gerbang agar tidak meracuni sistem inti. Demikian pula manusia harus memiliki middleware berupa takwa dan wara yang memfilter setiap makanan, informasi, dan hawa nafsu sebelum masuk ke dalam hati dan menjadi darah daging atau tindakan. Sistem modul Common JS atau ISM mengajarkan kita tentang amal jama'i, kerja kolektif, dan pentingnya sanad, serangkaian ilmu. Dalam backend, tidak ada satu file pun yang bisa bekerja sendirian. Kita mengimpor modul FS, HTTP, atau library pihak ketiga. Ini mengajarkan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, individualis. Kita membutuhkan orang lain, modul lain untuk melengkapi kekurangan kita. Selain itu, menggunakan package yang terpercaya mirip dengan menjaga sanad keilmuan. Kita harus memastikan bahwa sumber ilmu atau kode yang kita impor ke dalam hidup kita berasal dari sumber yang valid, aman, dan tidak menyusupkan keburukan, malware, atau syubhat. Terakhir, peran utama HTTP server adalah untuk mendengar atau listen dan merespon server. Dalam Islam, pemimpin sebuah kaum adalah pelayanan mereka, sayyidul qaumi kadimulhum. Server yang baik adalah server yang selalu listening, siap sedia mendengar doa atau permintaan pada port yang ditentukan dan memberikan respons yang tepat, memberikan manfaat tanpa error. Membangun server mengajarkan kita mentalitas melayani, bagaimana memberikan respon tercepat dan terbaik kepada siapapun yang mengetuk pintu, mengirim request tanpa membeda-bedakan atau kecuali otoritas yang hack, sebagai bentuk pengabdian sosial yang bernilai ibadah. Terakhir, ada kesimpulan di balik layar infrastruktur. Bab ini telah membuka kap mesin dari teknologi backend, mengubah pemahaman kita dari sekedar pengguna framework menjadi insinyur sistem. Berikut adalah pilar-pilar arsitektural yang harus kamu kuasai. JavaScript kini universal. Kita menyaksikan bagaimana Node.js, Deno, dan Boon meruntuhkan tembok pembatas. JavaScript tidak lagi sekedar bahasa UI, melainkan runtime sistem yang mampu mengakses file jaringan dan memori OS. Pemilihan runtime kini menjadi keputusan strategis antara stabilitas Node.js atau performa keamanan modern Boon atau Deno. Seni menunggu non-blocking I/O. Kita mematahkan mitos bahwa single thread berarti lambat dengan mendelegasikan tugas berat ke libuf dan kernel OS. Node.js mampu menangani ribuan koneksi konkuren jauh lebih efisien daripada model multithread tradisional, asalkan kita disiplin menghindari pemblokiran event loop dengan tugas CPU berat. Standarisasi modul perang saudara antara CommonJS Require dan ES Modules Import
mengajarkan kita pentingnya interoperabilitas. Masa depan adalah ISM mengadopsinya hari ini berarti menulis kode yang future proof, mudah optimasi, tree checking, dan selaras dengan standar browser. Data adalah aliran streams. Dengan membongkar server HTTP Menta, kita menyadari bahwa data internet tidak datang sebagai bongkahan padat, melainkan aliran air streams dan wadah sementara buffers. Pemahaman ini krusial untuk membangun aplikasi yang efisien memori saat menangani file besar atau komunikasi real time. Middleware sebagai jalur perakitan. Kita mengadopsi pola chain of responsibility melalui middleware. Ini mengajarkan kita untuk tidak menumpuk logika dalam satu fungsi raksasa, melainkan memecahnya menjadi pos-pos pemeriksaan modular, validasi bisnis, menciptakan arsitektur bawang atau onion yang rapi dan aman. Dengan pemahaman tentang bagaimana server bekerja memproses permintaan, kita siap membuka gerbang komunikasi keluar ke dunia luar. Di bab 10 kita akan membahas protokol dan strategi komunikasi data melalui API atau REST GraphQL. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.